Kota Ringan dengan NIM 22031420005. Di sini saya akan memenuhi tugas rutin pertama untuk mata kuliah desain pembelajaran, yaitu dengan mendemonstrasikan konsep, prinsip, dan sistem dalam desain pendidikan. Yang pertama itu kita bahas adalah prinsip, dan ada beberapa poin-poin di prinsip desain pendidikan ini. Yang pertama adalah respon baru diulang sebagai akibat dari respon tersebut. Yang artinya di sini dalam hal ini perlunya pemberian umpan balik positif secara dengan segera atas keberhasilan atau respon yang benar dari peserta didik, atau sebaliknya peserta didik harus aktif dalam membuat respon. Ya, di sini adalah perlu respon yang maupun dari siswa ke guru ataupun dari guru ke siswa. Yang berikutnya adalah perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda yang tidak dapat dilakukan peserta didik. Yang ketiga ada pemberian isi pelajaran yang berguna pada pelajaran peserta didik di dunia luar dan memberikan umpan balik berupa imbalan dan penghargaan terhadap keberhasilan. Yang keempat adalah pemberian kegiatan pada peserta didik yang sesuai dan berhubungan dengan dunia kehidupan sehari-hari. Yang kelima, memberikan contoh secara jelas atas materi yang kita berikan atau yang kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah pentingnya menarik perhatian peserta didik untuk mempelajari isi pelajaran. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kegiatan belajar dibagi menjadi langkah-langkah kecil dan disertai umpan balik untuk penyelesaian setiap langkah untuk membantu sebagian besar siswa atau mahasiswa. Yang berikutnya adalah penggunaan media atau metode pembelajaran yang dapat mengembangkan materi kompleks. Yang berikutnya adalah rumusan tujuan untuk pembelajaran dalam bentuk hasil belajar agar dianalisis sebagai tujuan lebih khusus. Yang berikutnya kembali adalah belajar cenderung menjadi dapat dan efisien serta menyenangkan mahasiswa atau siswa yang diberikan informasi bahwa mereka memiliki keterampilan memecahkan masalah. Kemudian yang berikutnya perkembangan dan kecepatan belajar mahasiswa atau siswa bervariasi. Ada yang maju dengan cepat, ada yang lebih lambat, atau misalnya seperti ini, ada yang misalnya diulang 2 kali, sekali cepat nangkap, dan ada juga sebaliknya diulang berkali-kali supaya dia mengerti dan menangkap materi atau pelajaran yang kita berikan. Yang berikutnya adalah pemberian bagi peserta didik untuk memilih waktu dan sumber yang sudah ditetapkan. Yang berikutnya adalah sistem dalam desain pembelajaran. Model pengembangan instruksional dalam Suparman dikemukakan dalam 8 langkah. Yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan instruksional dalam menulis tujuan instruksional tersebut. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal mahasiswa atau siswa atau murid yang sedang kita ajar. Yang keempat adalah menulis tujuan instruksional untuk khusus. Yang kelima adalah menulis tes acuan patokan, menyusun strategi instruksional. Yang berikutnya mengembangkan bahan instruksional, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif yang termasuk di dalamnya kegiatan merevisi. Jadi 8 langkah itu tadi adalah model pengembangan instruksional. Artinya di sini adalah pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang berikutnya adalah ini ada konsep. Dimana konsep ini akan membahas tentang rumusan konsep desain pembelajaran adalah cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi bagaimana caranya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Desain pembelajaran, strategi cara dalam menyampaikan bahan ajar, desain pembelajaran sebagai rangkuman dan merencanakan pendidikan. Desain pembelajaran dapat dimaknai sebagai berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, ilmu, sistem, dan proses.